Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Nur. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetapi harus tetap semangat ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ketiga. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama nantinya anak-anak diharapkan mampu menganalisis pentingnya pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai langkah pelestarian sumber daya alam setelah membaca wacana tentang pensil dengan tepat. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menunjukkan kegiatan upaya pembatasan penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari setelah berdiskusi dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menilai suatu cerita secara keseluruhan setelah membaca cerita tentang Pak Weli dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menyampaikan pendapat tentang suatu cerita secara lisan dan tulisan dengan tepat. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Anak-anak, pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Berikut ini adalah proses pembuatan pensil. Yang pertama, bubuk grafit dan tanah liat dihancurkan terlebih dahulu. Setelah itu, akan menjadi adonan grafit dan tanah liat. Setelah itu, adonan dibentuk menjadi isi pensil. Selanjutnya, isi pensil dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, isi pensil dibalut dengan kayu dan dipotong. Berikut ini tampilan pensil yang sudah jadi. Sumber daya alam yang digunakan untuk pembuatan pensil adalah grafit, tanah liat, dan kayu. Jika penggunaan pensil tidak dibatasi, ketiga sumber daya alam tersebut akan cepat habis. Penambangan besar-besaran akan merusak lingkungan di sekitar tambang grafit dan tanah liat. Pohon-pohon di hutan akan terus ditebangi hingga habis untuk diambil kayunya. Akibatnya, keseimbangan alam akan terganggu.
Kita harus menghemat penggunaan pensil agar tidak menghabiskan sumber daya alam. Berikut beberapa cara menghemat pensil untuk kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, menggunakan pensil sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, merawat pensil yang baru setelah pensil yang lama habis. Yang ketiga, menggunakan satu pensil saja untuk menulis dan menggambar. Yang keempat, tidak membuang pensil yang masih panjang karena termasuk pemborosan. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter, guru, polisi, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Berikut ini jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Anak-anak, berikut tabel jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Yang pertama ada pekerjaan tukang kayu. Barang yang dihasilkan berupa meja, kursi, dan perabot rumah lainnya. Bahan asal benda berasal dari kayu, dan jenis sumber daya alam yang digunakan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pekerjaan berikutnya yaitu pemeras susu. Barang yang dihasilkan berupa susu, bahan asal benda berasal dari hewan yaitu sapi, dan jenis sumber daya alam yang digunakan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang selanjutnya, jenis pekerjaan yang ketiga yaitu penambang batu bara. Barang yang dihasilkan berupa batu bara, bahan asal benda yaitu berasal dari tumbuhan, dan jenis sumber daya alam yang digunakan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa? Karena batu bara membutuhkan proses yang sangat lama, yaitu berasal dari fosil-fosil tumbuhan yang berumur ribuan hingga jutaan tahun lamanya. Dari tumbuhan tersebut baru kemudian menjadi batu bara, sehingga sumber daya alam batu bara ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis pekerjaan yang selanjutnya yaitu petani. Barang yang dihasilkan berupa padi, sayur, dan buah. Bahan asal benda berasal dari tumbuhan, dan jenis sumber daya alam yang digunakan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pekerjaan yang selanjutnya yaitu nelayan. Barang yang dihasilkan berupa ikan. Bahan asal benda yaitu berasal dari hewan. Jenis sumber daya alam yang digunakan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, anak-anak, itulah tadi jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa jenis sumber daya alam itu terbagi menjadi dua macam ya anak-anak, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu artinya bisa diperbanyak kembali ya anak-anak. Contoh jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah hewan dan tumbuhan. Sedangkan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu biasanya berasal dari barang tambang. Misalnya seperti batu bara, minyak bumi, dan juga yang lainnya. Anak-anak, kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam agar terjaga keberadaannya. Jika sumber daya alam terjaga, maka kebutuhan kita sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik. Anak-anak, berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Yang kedua, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. Yang ketiga, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Yang keempat, melakukan penghijauan untuk melestarikan pohon-pohon. Yang kelima, tidak menyakiti hewan dan tidak merusak tumbuhan di sekitar. Anak-anak, masih ingatkah kamu cerita tentang Bapak Weli, kepala sekolah teladan? Bacalah kembali cerita tersebut. Sampaikan pendapatmu tentang cerita melalui tulisan. Tulisanmu harus memuat pendapatmu tentang cerita secara keseluruhan. Anak-anak, berikut ini contoh menuliskan pendapat tentang isi teks cerita Bapak Weli, kepala sekolah teladan. Pak Weli adalah orang yang peduli terhadap anak didiknya. Beliau berusaha agar Sudin dapat mengikuti lomba pidato. Beliau melatih dan mendaftarkan Sudin mengikuti lomba. Karena kesulitan dana, beliau mengadakan lelang pisang di sekolah. Dana yang terkumpul digunakan untuk biaya mengikuti lomba pidato. Pak Weli merasa bangga Sudin berhasil mempersembahkan piala untuk sekolahnya. Anak-anak, menarik sekali ya pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan penuh semangat. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian. Tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.